Rame banget yang bahas Sintayong di media sosial akan dikeluarkan dan diganti dengan pelatih baru ya. Awalnya info ini dari salah satu expo PSSI dan Khairul Anwar yang membuat postingan di IG-nya itu cuy ya, yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, yang seolah-olah kalimat ini adalah tanda-tanda perpisahan. Jadi banyak kreator itu yang bertanya-tanya dengan kalimat ini soal pemberhentian STY. Apa benar Sintayong akan diberhentikan dan akan digantikan dengan pelatih senior yang lebih berpengalaman? Nah, daripada kita mendengar isu-isu yang belum jelas kebenarannya, kita simak saja langsung beritanya dari Pak Erick Thohir. Apakah berita ini fix atau hoax? Lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertutup. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini, dan hubungan saya sangat baik, dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Tanggal 12 ini akan disebutkan siapa pengganti STY ya. Kurang lebih jam 4 sore, jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya ya. Tanggal 11 malam sudah mendarat, tanggal 12 nanti kita beri kesempatan untuk media bisa melakukan tanya jawab. Dan tentu beberapa agenda yang kita akan lakukan untuk hari Minggu dan Senin ya, pertemuan dengan Exco, pertemuan dengan Menpora, kunjungan mengenai fasilitas yang kita ini yang dipergulasinya tinggi, sehingga ini menjadi sebuah improvement ya, supaya kembali perjuangan kita untuk menuju Piala Dunia, kita coba sekritikal mungkin segala kekurangannya kita bisa atasi. Karena target utamanya ini Piala Dunia. Piala Dunia aja. Dan keputusan ini bukan ya karena tentu tim nasional ini milik siapa-siapa, tetapi milik Indonesia. Tidak ada ya persepsi tim nasional ini milik Erick Thohir, milik PSSI, atau milik coach, ya tidak. Tapi bagaimana kita memastikan semua dinamikanya ini kita ukur sebaik-baiknya, sehingga hasilnya juga bisa lebih konsisten. Nah, seperti yang kita dengar cuy ya, bahwa berita ini adalah fix ya, bahwa STY akan digantikan. Karena publik kita ini juga kan ada yang pro dan kontra, bahwa segi permainan itu katanya timnas kita ini monoton, selalu begitu-gitu saja. Nah, tapi juga saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Erick Thohir, bahwa timnas kita ini milik Indonesia, bukan milik siapa-siapa ya. Dan coba sekritikal mungkin agar lebih konsisten gitu kan. 3 alasan kenapa Coach Sintayong dipecat oleh PSSI. Ini bukan berdasarkan gue, tapi berdasarkan apa yang Pak Erick Thohir sampaikan di press conference. Dan ini gue bagi menjadi 3 video. Satu video, satu alasan, supaya nggak terlalu panjang untuk kalian. Jadi ini alasan pertama. Disclaimer dulu, secara umum, ini jelas berkaitan dengan pemain. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah laga menghadapi China, bahkan sebelum laga itu dimulai. Artinya dari pemutusan starting 11 itu sudah menimbulkan dinamika, kata Pak Erick Thohir, di ruang ganti.
Wah, alasan pertama yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir adalah masalah komunikasi. Komunikasi dari pelatih dan juga mungkin pemain. Nah, ini yang menjadi problem yang gue sempat bahas juga, bahwa kendala bahasa ini menjadi suatu hal yang tidak bisa dianggap remeh. Ini bukan permasalahan remeh, ini bukan permasalahan kecil. Oke, lu ada translator, selalu kan ada yang bilang, oh ada translator, hubungan baik kok, orang bisa ngerti. Beda loh, Phil, lu ngomong secara langsung dengan bahasa yang sama dengan orang, dengan ditranslate dulu, emosinya beda, bisa jadi interpretasinya beda. Iya, benar bisa juga jadi ya. pengertiannya juga beda. Dan kenyamanannya pun berbeda. Nah, itu yang mungkin karena pemain kita kan mayoritas diisi oleh pemain yang bisa atau bahasanya itu bahasa Inggris sekarang. Ataupun setengahnya Indonesia. Nah, dia berbicara bahasa Korea. Memang ada translator seperti yang gue bilang. Nah, itu ribet kan, translator harus ada yang ke Inggris, ada yang ke Indonesia. Jelas feel-nya berbeda. Jelas pemain mungkin merasa nggak nyaman juga terkait dengan komunikasi. Jadi nggak bisa straight gitu, nggak bisa langsung gitu. Kalau misalkan lu marahin orang, tapi lu marahnya orangnya nggak ngerti lu marah apa, terus ditranslate sama orang lain, itu kan beda feel-nya. Nah, itu yang mungkin menjadi alasan pertama kenapa STY dievaluasi dan akhirnya dipecat. Jadi menurut informasi, calon pengganti STY ini memang ada 3 cuy ya. Tapi siapapun pelatihnya itu pasti ada kekurangan dan juga tidak menjamin Indonesia itu lolos ke Piala Dunia kan. Saya perlu sampaikan berkaitan dengan pertemuan saya dengan Coach Shin. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, smooth, tidak juga ada persoalan apa-apa. Prinsipnya Coach Shin menerima keputusan pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Sintayong, dan Coach Shin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan PSSI kepada Coach Shin selama kurang lebih hampir 5 tahun. Dan pesannya Coach Shin mudah-mudahan timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Nah cuy ya, apapun keputusan dari ketua PSSI dan siapapun pelatihnya, kita semua tetap mendukung penuh perjuangan timnas Garuda kita untuk lolos di kualifikasi Piala Dunia. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.